Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Juanita Anggraini dengan NIM 2514020069 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Angkatan 2025 kelas PBAD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuat video mata kuliah Bahasa Arab dengan materi Taksimul Kalimah dengan dosen pengampu Ustadz Satria Dinata MPDI guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada semester 1 tahun 2025. Nah, sebelumnya apa sih Taksimul Kalimah itu? Nah, Taksimul Kalimah ini adalah struktur kata dalam bahasa Arab. Jadi, Taksimul Kalimah ini sangat penting untuk kita pelajari dan merupakan langkah awal dalam kita belajar bahasa Arab. Nah, baiklah, Taksimul Kalimah ini terbagi menjadi 3, yakni ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, apa sih ismun ini? Ismun adalah kata yang menunjukkan makna yang tidak ada hubungan dengan waktu. Dalam bahasa Indonesia disebut kata benda, baik benda hidup maupun benda mati, dan mencakup nama orang dan lain sebagainya. Yang kedua, fi'lun. Nah, fi'lun ini adalah kata yang berkaitan dengan waktu atau disebut kata kerja. Yang terakhir, harfun. Nah, harfun ini adalah kata yang memiliki makna jika digabungkan atau disambungkan dengan kata lain, baik ismun maupun fi'lun. Untuk kita mengetahui mana itu ismun maupun fi'lun, nah tentu ada ciri-cirinya tersendiri. Yang pertama, ismun. Nah, ismun ini ciri-ciri yang pertama bisa dimasuki alif lam, tanwin, dan huruf jar. Nah, contoh kita contohkan alif lam. Nah, kata benda ini dapat dimasuki alif lam, contohnya al-kitabu, yang berarti buku itu. Nah, ciri-ciri yang kedua yakni dimasuki tanwin, baik itu dhammah tanwin, fathah tanwin, maupun kasrah tanwin. Nah, contohnya untuk tanwin yakni biladun, yang artinya negara. Yang terakhir bisa dimasuki huruf jar. Nah, huruf jar ini contohnya fi, min, ila, an, ala, dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya fi, fil, ma'al. Fil, ma'al, yang artinya di restoran. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-ciri fi'lun, ismun ini menurut jenisnya terbagi menjadi 2, yakni isim muzakkar dan isim muannas. Nah, untuk isim muzakkar itu sendiri tergolong ke untuk yang laki-laki, dan isim muannas untuk yang perempuan. Nah, contoh di sini untuk isim muzakkar yakni aku. Nah, untuk yang isim muannas contohnya jaddatun. Nah, yang mana abun itu kan adalah ayah. Nah, jaddatun yaitu nenek. Nah, tetapi isim muzakkar dan isim muannas ini bukan hanya tentang jenis kelamin itu perempuan maupun laki-laki, tetapi benda bisa tergolong muannas dan bisa tergolong muzakkar. Nah, untuk contohnya, jika benda itu ada tak marbutohnya, ia termasuk ke isim muannas. Contohnya yang sedang kita pakai untuk menulis ini yaitu sabburatun. Nah, yang mana artinya kan papan tulis. Karena dia ada tak marbutohnya, jadi dia tergolong ke isim muannas. Dan untuk contoh isim muzakkar, kitabun. Nah, ini kan kata benda kan.
tetapi bukan orang. Nah, ini kan kitabun kan buku. Nah, tetapi dia tidak ada tambah bentuknya, jadi ia tergolong ke isim muzakkar. Nah, untuk fi'lun atau fi'il, ciri-cirinya bisa dimasuki qad, sin, saufa, atau tak taknis. Nah, contohnya untuk qad, contoh qad qoma. Nah, untuk contoh sin yang bisa dimasuki huruf sin yaitu saya pun. Dan untuk pembagiannya, fi'il ini terbagi menjadi 3, yakni fi'il madi, yaitu kata kerja yang telah lalu, dan yang kedua fi'il mudhari atau yang dilakukan sekarang, kata kerja yang sedang dilakukan, dan fi'il amar yaitu kata perintah. Dan yang terakhir, fi'il ini ada yang namanya fi'il nahi atau kata kerja larangan. Nah, untuk contoh fi'il madi atau kata kerja yang telah dilakukan atau yang telah dikerjakan. Nah, biasanya ciri-ciri fi'il madi ini diakhiri dengan ta fa'il yang berharokat, baik itu fathah, kasrah maupun dhamma. Nah, untuk contohnya, di sini saya mencontohkan tabta. Nah, fi'il madi tadi kan Ana bilang diakhiri dengan ta fa'il, baik itu fathah, dhamma maupun kasrah. Nah, kata betul. Nah, fi'il madi kan telah dilakukan atau telah dikerjakan. Nah, kata betul itu tersendiri yang berarti kamu telah menulis. Nah, kamu telah menulis berarti dia telah mengerjakan, telah menulis. Dan yang kedua, untuk fi'il mudhari, yaitu contohnya atau dan ciri-cirinya dimasuki huruf mudhara'ah. Nah, untuk huruf mudhara'ah ini yaitu alif, nun, ya, dan ta. Nah, untuk contoh di sini fi'il mudhari atau fi'il yang sedang dilakukan. Contohnya tubuh. Yang mana berarti kita menulis. Nah, kita menulis berarti kita sedang melakukan, kita menulis. Nah, untuk huruf mudhara'ah kan untuk kita atau nahnu. Nah, yang selanjutnya fi'il amr. Nah, fi'il amr ini kan kata perintah. Nah, biasanya fi'il amr ini bisa dimasuki yang mukhatabah. Nah, untuk contohnya, nah ini kan ada yang mukhatabnya. Nah, yang mana uktubi, yang berarti tulislah. Dan yang terakhir fi'il nahi, yang mana fi'il nahi ini kan kata larangan. Nah, contohnya di sini la tazhab, yang mana jangan pergi. Baiklah, masuk kita ke ponakan huruf. Nah, yang mana akun ini kan sudah saya jelaskan. Ini dia tidak akan memiliki makna jika tidak disamakan dengan kata lain, baik itu isim maupun fi'il. Nah, untuk harfu itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu harfu mabani dan harfu ma'ani. Yang mana huruf mabani
Nah, sebagaimana kita ketahui, ismul fi'il dan huruf kan terdapat huruf hijaiyah. Nah, itulah disebut dengan huruf mabani. Selanjutnya huruf ma'ani. Nah, huruf ma'ani ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada huruf jar, huruf atop, jazm, istifham, huruf nida, dan lain sebagainya. Nah, untuk huruf jar itu sendiri contohnya li, min, ila, an, ala. Nah, huruf jar ini jika dia digabungkan dengan isim, maka ia akan mengkasrahkan isim. Contohnya seperti ini yang Anda contohkan tadi, fi'il mat'am. Nah, maka harapan akhirnya akan menjadi kasrah. Fi'il mat'am, di restoran. Di itu kan artinya di. Nah, jika huruf jar ini tidak digabungkan, maka tidak akan ada maknanya. Itulah yang disebut dengan huruf. Nah, selanjutnya ada huruf atop. Nah, huruf atop ini kita contohkan koma. Koma itu kan kemudian. Nah, jika dia tidak digabungkan atau disambungkan dengan kalimat kata lain, maka dia tidak akan ada maknanya. Kemudian apa? Nah, selanjutnya huruf jazm. Nah, huruf jazm ini mensukunkan fi'il mudhari'. Contohnya lam. Lam ini berarti tidak atau belum. Nah, jika ini dimasukkan ke dalam sebuah kata fi'il mudhari', maka dia akan mensukunkan fi'il mudhari' tersebut. Selanjutnya istifham atau selanjutnya huruf istifham. Nah, huruf istifham ini adalah untuk bertanya. Contohnya hal, apakah. Nah, jika cuma hal aja kita bertanya, tidak ada kata yang mengikutinya, baik itu isim maupun fi'il, dia tidak akan ada maknanya. Hal, apakah, apa yang ingin ditanyakan. Selanjutnya huruf nida untuk menyeru. Nah, contohnya iya. Nah, untuk contoh itu sendiri, huruf nida ini sendiri yaitu ya Fatimah. Nah, misal dia cuma dia untuk menyeru siapa, tidak akan mengerti orang dia menyeru siapa gitu. Tapi ketika ada yang mengikutinya, kata yang mengikutinya, contohnya yang Anda contohkan tadi, ya Fatimah. Nah, itulah mengapa harfun ini disebut kata yang tidak memiliki makna jika ia tidak digabungkan dengan kata lain. Mungkin cukup sekian ya dapat Nah, mungkin itulah tersinggung kalimat atau struktur dalam bahasa Arab. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.